kemudian saya mengirim melalui Facebook saya punya hak. Video itu adalah saya merekam, kemudian saya yang mentransmisikan, lalu saya kirim. Saya berhak. Penyidik ini ngawur. Ya, bagaimana mungkin itu kalau Anda melarang orang untuk mengirim di Facebook, itu tutup aja Facebook, tutup aja media sosial. Sedangkan media sosial itu media informasi. Sepanjang tidak ada hoak, itu kan sebetulnya yang dilarang itu adalah hoak, fitnah, mencemarkan nama baik. Maka di sana ada pasal 310 dan 311. Jadi tidak bisa polisi sembarangan menetapkan tersangka. Saya punya bukti bahwa hakim yang menyidangkan perkara itu menempatkan saksi ahli yang tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan. Itu bertentangan dengan pasal 186 KUHP. Ya, makanya saya tantang polisi ini digaji oleh negara untuk menegakkan hukum, tapi dia mencurangi hukum. Ya, oke, sampai di situ tersangka. Terdakwa adalah seseorang yang sudah dilimpah perkaranya kepada jaksa dan jaksa akan bawa ke pengadilan. Itu namanya setelah masuk di pengadilan namanya terdakwa. Tetapi sebelum terdakwa ada namanya istilah P21. Setelah penyelidik dan penyidik menganggap ini sudah cukup, dia melakukan pemberkasan. Dia kirim ke jaksa. Setelah jaksa merasa ini sudah cukup lengkap, maka dikatakan lengkap, namanya P21. Setelah sudah menjadi P21, maka akan dilimpah berkas itu berikut barang bukti dan tersangka ke kejaksaan. Namanya pelimpahan tahap 2. Setelah pelimpahan tahap 2, itu sudah lepas wewenang penyidik. Makanya saya bertanya, pada waktu kami ini ditangkap, mau dilimpahkan ke jaksa tahap 2. Apa wewenangnya lagi penyidik? Kenapa dia sunangkap? Kalau ternyata jaksa nggak menahan, gimana? Nah, buktinya jaksa tidak menahan. Apa nggak malu? Ya, mengatakan bahwa menangkap atas rekomendasi dari Kompolnas dan Propam. Harusnya kalau saya sebagai atasan polisi, orang-orang ini saya musnahkan. Tidak layak untuk menjadi penyidik. Mereka maksudnya dimusnahkan dari penyidik. Mereka jadi itu aja. Ya, di kantor aja. Ya. Kemudian penangkapan. Jadi saya ingin memberitahu kepada masyarakat. Ini ada Perkaba nomor 3 tahun 2014. Proses kepolisian itu tidak sembarangan. Di sini ada namanya SOP atau Standar Operasional Prosedur Penerimaan Laporan. Jadi polisi itu menerima laporan ada prosedurnya. Ya, polisi melakukan penyelidikan ada prosedurnya. Polisi melakukan apa? Pemanggilan ada prosedur. Seperti saya dipanggil, katanya panggilan kedua. Prosedur memanggil itu sesuai hukum itu orang yang dipanggil harus terima. Ya. Kemudian prosedur penangkapan itu harus ada prosedurnya. Saya ditangkap dan sesuai prosedur. Saya akan tetap bersuara, ya, sampai benar-benar ini ditangani. Kalau tidak, turunan saya akan bersuara terus. Ya. Kemudian penggeledahan ada prosedurnya, penyitaan ada prosedurnya, pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka ada prosedurnya. Kemudian gelar perkara ada prosedurnya. Dikiranya polisi itu saya nanya mereka. Saya pesankan kepada masyarakat belajar edukasi hukum dari pengacara Guntur Laremba melalui Facebook pengacara Guntur Laremba atau YouTube pengacara Guntur Laremba atau IG Guntur Laremba, IG Guntur Laremba atau Facebook lawyerku. Kami memberikan edukasi secara gratis. Kami tidak dibayar negara. Ini semua biaya kami sendiri. Tidak ada sedikit pun. Kemudian menghentikan penyidikan itu ada prosedurnya. Ya, ada prosedur mengirim namanya apa? SP2HP
kemudian ada pemblokiran rekening, ada prosedurnya. Di sini bukan sekedar polisi itu bekerja sesuai dengan suka-suka. Lalu ada prosedur penerbitan daftar pencarian orang atau DPO. Jadi prosedur yang penerbitan tentang pencarian DPO atau penerbitan daftar pencarian barang. Ada prosedur pencegahan atau penangkalan, orang tidak boleh bepergian. Ya, ada prosedur menghadapi tuntutan pra peradilan. Ada prosedur tentang penerbitan red notice yang biasa dilakukan secara internasional. Ini semua ada aturannya. Nah, kalau polisi arogan dilawan, Pak. Lawan, seperti saya lawan. Saya sakit, tapi alhamdulillah saya dapat banyak pujian. Jadi perlu diketahui, Pak, bahwa polisi itu punya tugas dan hakim juga punya wewenang. Di sini saya sudah menyampaikan tentang beberapa hal yang tadi. Lalu kemudian dalam perkara pidana diatur menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undangan penyidik itu polisi atau PPNS. Undangan beda dengan panggilan. Kalau undangan, Anda boleh hadir, Anda boleh tidak. Sedangkan panggilan penyidik itu sudah pro justisia. Anda harus datang. 2 kali berturut-turut tidak datang, panggilan ketiga dijemput paksa. Kemudian apa? Panggilan itu atas adanya perkara pihak lain. Jadi tidak semua panggilan karena Anda menjadi pelaku. Bisa jadi Anda menjadi dipanggil karena ada perkaranya pihak lain, Anda jadi saksi. Atau atas adanya laporan orang lain. Atau atas adanya laporan Anda sendiri. Jadi bisa saja Anda dipanggil. Kemudian sudah jadi tersangka, sudah mentersangkakan orang, sudah P21 dan dilimpah ke tahap 2. Sudah jadi terdakwa atau tertangkap tangan. Saudara, baik JPU maupun hakim, ya, itu ada standar kerjanya adalah KUHP. Kemudian saudara sekalian, hakim bekerja, kalau polisi bekerja berdasarkan KUHP dan Perkap dan Perkaba, maka saudara perlu tahu bahwa hakim bekerja selain daripada KUHP, dia juga bekerja berdasarkan yang namanya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009. Saudara, sebangsa dan setanah air, sebetulnya masih banyak yang perlu saya sampaikan kepada kita. Kalau Anda dijolimi sama polisi, laporannya ke Propam. Kalau Anda dijolimi hakim, pengaduannya kepada Mahkamah Agung. Di sini ada untuk hakim yang melanggar, jangan berkecil hati masyarakat. Ini ada keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial. Ada peraturan bersama. Jadi kalau hakimnya curang, hakimnya nggak benar, bisa kita laporkan ke Komisi Yudisial, bisa kita laporkan ke Bawas. Saya punya laporan yang ke Bawas dan kepada Komisi Yudisial sudah menghasilkan hakimnya dihukum. Hakimnya dijatuhkan sanksi. Sekarang hakimnya itu sakit-sakitan. Setelah dia sakit-sakitan, amit-amit zaman bayi, saya tidak mendoakan orang. Apakah uang yang berhasil didapatkan dari mengkriminalisasi saya bisa menyehatkan dia? Maaf, saya mohon maaf. Sekali lagi, saya terima kasih Anda telah mengikuti acara ini, tapi kita akan ketemu di kesempatan lain. Saya mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tersinggung. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Saya tidak arogan. Saya ingin mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Apabila ada yang saya ucapkan kurang berkenan di hati Anda, maka mohon dimaafkan. Saya tetap menjunjung tinggi namanya nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi karena saya didolimi, maka saya harus melawan.
kepada yang terhormat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada yang terhormat Mahkamah Agung, kepada yang terhormat Bapak Presiden, kepada yang terhormat lembaga-lembaga lain, Kejaksaan Agung, saya tidak bermaksud melecehkan atau merendahkan. Tapi saya ingin sudah waktunya kita menegakkan hukum sebagaimana doktrin hukum itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law.